Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ini salah satu dasar dari Tritunggal. Sekalipun di sini hanya kelihatan Yesus dan Bapa ya. Ini Yesus sebagai Allah satu derajat. Maaf, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, sebetulnya the Father, we are one. I and the Father adalah dua pribadi. Jadi Yesus memang bukan Bapa. We, bentuk jamak lagi. One. Dalam arti apapun one itu. Orang-orang Yahudi tahu bahwa dia mengklaim diri sebagai Allah. Sebagai penghujatan karena menurut mereka Yesus itu cuma manusia biasa kok ngaku sebagai Allah. Maka mereka kepingin membunuh dia. Galatia 2 ayat 14, tidak sunat itu kafir. Galatia 2 ayat 14. Ini saya kira karena ayatnya tidak dibacakan lagi. Ini Paulus menegur Petrus dan sebagainya ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata pada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan cara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi karena dipotong tidak kelihatan, tapi dia jelas kan yang tidak bersunat itu kafir. Jadi orang Yahudi itu dengan sunat, non Yahudi tidak bersunat. Nah, yang Yahudi itu hidupnya buruk, munafik. Ibadah dari konteksnya di atas kelihatan mereka berlaku munafik. Bagaimana kamu bisa memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagaimana kalau kamu hidup buruk, kamu memberikan teladan kepada mereka untuk hidup secara baik? Itu tidak memungkinkan. Itu arti dari ayat itu. Bukan berarti yang tidak sunat itu kafir. Kisah 9 lalu diartikan bagaimana? Kalau saya bilang mengidentikan, Yesus mengidentikan diri dengan Kristen, kalau ditolak penafsiran itu, lalu artinya ayat itu apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mau diartikan apa? Dan bahwa Yesus mengidentikan diri dengan orang-orang percaya, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang lain. Mari kita melihat Lukas 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau saya memberitakan Injil, dan orang itu menolak saya, maka dia sama dengan menolak Kristus. Dan kalau dia menolak Kristus, sama dengan menolak Bapa yang mengutus Kristus. Lalu kita bisa melihat pengidentikan itu juga dalam Matius pasal 25. Ini terlalu panjang untuk dibacakan ya. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Perumpamaan sekaligus tentang penghakiman akhir zaman, di mana Yesus memisahkan domba-domba sebelah kanan dan yang kambing-kambing di sebelah kiri. Domba gambaran orang percaya dan kambing gambaran orang yang tidak percaya. Dan dia berkata pada domba-domba itu, pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku bagian. Pada waktu aku dalam penjara, engkau memberi aku, engkau mengunjungi aku, dan pakainya. Domba-dombanya jawab, loh kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan pakainya? Yesus bilang, apa yang engkau lakukan kepada orang yang terkecil ini, kamu lakukan saja untuk aku. Jadi saudara yang terkecil itu diidentikan dengan dia. Dan sebaliknya terhadap kambing-kambing dia berkata, dan sebagainya, karena pada waktu aku dalam penjara engkau tidak mengunjungi aku dan sebagainya. Lalu dijawab, kami melihat engkau dalam penjara dan kami tidak mengunjungi engkau. Apa yang engkau tidak lakukan kepada salah seorang yang terkecil
tidak melakukannya untuk aku. Laki-laki kita jadi mengidentikan Yesus dengan orang Kristen, bahkan orang Kristen yang terkecil. Lalu dikatakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendirikan Kristen. Matius 23. Memang Paulus itu orang Farisi, tapi dia orang Farisi yang bertobat lalu menjadi orang Kristen. Jadi kalau dikatakan dia mendirikan Kristen dan orang Farisi mendirikan orang Kristen, itu sama sekali tidak cocok sama sekali. Dia bertobat baru mendirikan Kristen. Sebelum dia bertobat, dia membunuh orang-orang Kristen. Bagaimana bisa dikatakan Paulus mendirikan orang Kristen? Mendirikan Kristen tidak memungkinkan sama sekali penafsiran seperti itu. Dan Matius 23, celakalah memang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristus, makanya kamu celakalah, kamu sederetan celakalah. Semua yang tidak percaya kepada Kristus celaka. Yang percaya berbahagia dan diberkati. Lalu kata kami itu menunjuk kepada siapa ya? Kalau dalam Kejadian 1:26, kalau tafsiran saya ditolak, maka kata kami itu tetap bentuk jamak. Lalu menunjuk kepada siapa? Berarti jamak. Tafsiran saya, kita. Jadi pribadi satu bicara kepada pribadi yang lain, mengajak untuk menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Tapi kalau itu ditolak, digantikan dengan kata kami itu menunjuk pada siapa? Tolong dijawab itu. Lalu Filipi 2 itu teori dia mengosongkan diri, disebut sebagai teori kenosis ya. Diri bukan berarti dia betul-betul berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Teori kenosis mengatakan sebagian atau seluruh sifat-sifatnya dibuang. Kalau itu dibuang, dia berhenti menjadi Allah. Dan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Itu hanya sifat-sifatnya disembunyikan. Itu pun kadang-kadang terlihat. Pada waktu misalnya dia melakukan mukjizat. Kalau Bang Suma menyamakan Yesus melakukan mukjizat dengan nabi-nabi atau rasul-rasul, perhatikan bagaimana rasul-rasul melakukan mukjizat. Dia melakukan mukjizat, ya, Yesus. Tapi Yesus tidak pernah melakukan mukjizat menggunakan nama Bapa atau siapapun, tidak pernah. Dia hanya dengan kuasanya sendiri. Saya akan membacakan yang 10, 11. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, maksudnya mengambil nyawanya ya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya pada waktu mati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Tapi dia berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi sebagai Allah, dia membangkitkan dirinya sendiri. Silakan. Oke, baik. Jadi banyak hal yang ingin saya tanggapi ya dari catatan saya terkait dengan penjelasan Bapak gitu ya. Pak Pendeta maksud saya dalam hal ini. Yang pertama terkait dengan tidak bisa berhenti menjadi Allah. Jadi saya ambil dari bawah sampai ke atas. Ini catatan saya ada 10 poin di sini ya. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dengan kata lain, Allah tidak bisa menjadi Yesus. Terima kasih dengan ungkapan itu Pak Pendeta. Ketika Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, maka Allah tidak bisa menjadi Yesus. Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia Pak. Mau dipakaikan pakaian lapis baja seperti apapun, Yesus manusia. Hanya orang yang bocor yang mengatakan Yesus bukan manusia. Ketika Yesus manusia, maka dia bukan Allah. Karena Yesus itu manusia dan Allah tidak bisa menjadi bukan Allah
maka Allah tidak mungkin menjadi Yesus, dan Yesus tidak mungkin menjadi Allah. Karena ini adalah dua pribadi, dua hakikat yang berbeda. Nanti menjadi Allah. Dengan demikian Allah tidak pernah menjadi anak manusia. Yesus anak manusia, Pak. Kemudian Yesus tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Allah. Kalau dia adalah Allah, berarti dia berhenti. Aku datang bukan atas kehendakku. Ketika dia tidak maha berkehendak, maka dia berhenti jadi Allah. Berarti dia bukan Allah. Dan mustahil Allah itu berhenti menjadi bukan Allah. Kemudian saya ambil lagi, terangkat lagi. Kami ditujukan kepada siapa? Sama seperti saya berkata kepada Bapak tadi. Ketika saya mengatakan, Bapak Pendeta Budi Azali, kami akan ke Jakarta besok. Saya ke Jakarta dengan siapa? Ya saya dengan saya sendiri. Saya menggunakan kata kami untuk mengagungkan diri saya. Sama ketika saya berpidato di depan pasukan saya atau depan staf saya. Bahwa kami tidak akan segan-segan memberikan kemudian ganjaran kepada kalian yang tidak melaksanakan baik. Kami di sini, saya sendiri sebagai pimpinan. Makanya tadi muncul ketika Anda mengatakan kami di situ harus Trinitas, harus Tritunggal, harus kemudian ada Yesus di sana. Di mana Yesus di sana? Ibunya aja belum ada. Yesusnya sebagai apa di situ? Sementara ibu yang melahirkan dia aja nggak ada. Kemudian naik lagi. Paulus menganiaya Kristen. Ini tolong berhenti ucapkan kata itu, Pak. Itu nggak rasional. Bagaimana mungkin orang-orang Kristen dianiaya oleh Yesus? Orang-orang Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11:26. Pengikut di Antioquia lah yang mula-mula disebut Kristen. Dan ingat, Pak, kalau Bapak sering belajar dan cinta dengan ilmu, baca 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bentuk original teks. Apa kata Paulus di situ? Sebab aku juga adalah Kristus. Jadi Paulus 1 Korintus 11 nomor 1. Baca original teksnya. Ya. Jadi yang dimaksud Kristen, pengikut Kristus, kata Kristusnya itu merujuk kepada Paulus, Pak. Kalian orang-orang Kristen memang pengikut Paulus. Apa yang kalian lakukan? Konsep ketuhanan, konsep keimanan, konsep keyakinan, konsep kepercayaan, tataran perbuatan, apapun yang menjadi kegiatan kalian di dalam rumah ibadah kalian, itu semua merujuk kepada Kristus Paulus atau Paulus Kristus. Oke, naik lagi saya ya. Kemudian ketika Bapak mengatakan atau Kisah Para Rasul di dalam Lukas 21 nomor 8, Pak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku. Waspadalah supaya kamu, kata kamu di situ, Pak, tidak merujuk kepada orang Romawi, tidak merujuk kepada orang Yunani, apalagi kepada kita orang Indonesia. Kata kamu di situ merujuk kepada angkatan pertama, murid-murid Yesus, di mana murid Yesus itu semuanya adalah Bani Israel. Tidak ada Bani Romawi di situ, nggak ada. Tidak ada anak daripada kaisar-kaisar yang ada, nggak ada. Tidak ada, Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, kamu di situ Bani Israel, kamu di situ adalah penganut ajaran Taurat, bukan orang Kristen, Pak, bukan. Kristen itu Antioquia, Kristen itu pengikut Kristus. Kristusnya di sini bukan Yesus, Kristusnya di sini adalah Paulus. Nah, kemudian di data Lukas 21 nomor 8, coba Anda lihat di data nomor 12-nya Lukas 21. Mengaku dan membawa namaku, akulah dia. Terlebih dahulu kamu, murid-muridku Bani Israel, dianiaya, ditangkap, disolimi, dipenjarakan. Siapa pelakunya, Pak? Siapa pelakunya? Paulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus yang kau aniaya. Oh, Bapak mengidentikan yang dianiaya murid Yesus. Maka murid ini adalah
Oh, Yesus itu sendiri. Murid yang dimaksud bukan Kristen, Pak. Murid yang dimaksud itu Bani Israel. Mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Yesus. Tak ada yang menyembah Yesus, tak ada. Mereka murid-murid ini tidak ada yang menyembah Yesus. Yang menyembah, yang mengajarkan menyembah Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? Mati bangkit pada hari ketiga. Tanda Yunus. Jadi yang mengimani mati bangkit hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda bagi mereka kecuali tanda Yunus. Siapa yang mengimani tanda Yunus? Kristen, Pak. Kristen mati bangkit pada hari ketiga, itu tanda Yunus. Dan tanda Yunus ini adalah tanda buat angkatan jahat. Terima kasih Anda sudah sampai level itu. Kemudian yang keenam, Galatia 2 nomor 14. Di situ Anda mencoba untuk mentafsirkan, Pak Pendeta. Tapi maaf, tafsiran Anda itu menyalahi konsep. Di dalam Yesaya 52, Pak, nomor 1, Yesaya 52 nomor 1. Hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke tanah Yerusalem. Catat itu. Jadi tidak ada tempat untuk orang-orang Kristen ini, nggak ada tempat. Yang kedua, Yehezkiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Semua kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel, ada satu kemungkaran yang membuat Tuhan pencipta dan bumi murka semurka-murkanya. Apa itu? Memasukkan orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi perbuatan keji yang dilakukan oleh orang Yahudi yang paling dibenci oleh Tuhan adalah memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Bapak, Yesaya 52 nomor 1. Najis orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Najis hukumnya orang-orang Kristen yang tidak bersunat ibadahnya orang Bani Israel. Bahkan Wahyu 21 nomor 27. Orang-orang najis yang tadi haram hukumnya masuk ke surga. Wahyu 21 ayat berapa? 27. Dalil, Pak, dalil. Yang kelima, Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa ini? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku tidak satu dengan yang maha berkehendak. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti aku tidak satu dengan yang maha berkata, maha berfirman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti aku tidak satu dengan yang bisa berkuasa melakukan apa saja. Yohanes 8, Pak. Yohanes 8, tolong dicatat. Itu hadiah buat Bapak. Yohanes 8 nomor 15. Apa yang dikatakan di sana? Aku tidak menghakimi. Kalian menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi, kata Yesus. Dan apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Sebab ada tertulis di dalam kitab Taurat, dua Pak, bukan satu. Dua saksi itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku. Satu, Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Dua, aku dan Bapa adalah dua. Oke, naik lagi, Pak. Karena data kita terlalu panjang, nggak apa-apa. Bapak catat, saya pun mencatat, tidak masalah. Yang keempat, Masya Allah, syukran. Yang keempat, Bang Gali, syukran. Anda membawa narasi Matius 20 nomor 28. Yesus memberikan nyawanya. Lagi-lagi, ini materi yang kalau bisa saya katakan, ini materi yang membuat agama Kristen itu apes. Maaf nih, Pak, karena Bapak adalah seorang pendeta. Saatnya saya bicara belak-belakan supaya yang dibawa ini 5.000 orang ini bisa memahami dengan baik dan benar. Matius 20 nomor 28 itu bukan ucapan Yesus, bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah
Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu baru firman Tuhan. Yesus tidak salah, Yesus orang benar, maka Yesus haram hukumnya dibunuh. Amsal 6 nomor 16, 6 perbuatan yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan alias membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Menurut Amsal 6 nomor 16 dan juga Keluaran 23 nomor 7, Yesus haram hukumnya dibunuh. Jadi Matius 20 nomor 28 nonsen, bullshit. Naik lagi, ketiga dari yang terakhir, Yohanes 3 nomor 16. Nah, ini menarik juga, Pak. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saya ingin tahu, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Aku hanya dalam bahasa Yunani mono, artinya spesial. Pengutusannya hanya untuk satu, yaitu Bani Israel tok. Aku diutus domba yang sesat. Kalau percaya, silakan gulung tikar, karena Anda bukan Bani Israel. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya kepada yang tidak dihukum, percaya ke Bapa, kepada Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau percaya, buang konsep Tritunggal itu. Kan percaya, buang konsep Tritunggal itu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu, hidup kekal ini maksudnya masuk surga, Pak. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau percaya kepada Yesus, maka Bapa hanya sampai kepada level percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Jangan dilebih-lebihkan kalau percaya kepada Yesus itu, kecuali Anda Kristus. Anda percaya kepada Paulus Kristus, baru boleh menjadi Kristen. Tapi kalau percaya kepada Yesus Kristus, dalam hal ini anak Maria, maka Anda tidak boleh menjadi Kristen. Anda harus menjadi penganut Torah, yaitu penganut satu Tuhan, tauhid. Itu yang ketiga. Yang kedua dari terakhir, Yesus itu tidak dibentuk, kata Bapak. Kalau tidak dibentuk Yesus itu, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia Yesus sudah ada. Di mana Yesus ketika Tuhan sendiri? Kejadian 1 misalnya, pada mulanya langit, pada mulanya bumi tidak berbentuk dan kosong. Ruah Elohim melayang-layang. Yesusnya di mana di situ, Pak? Ada? Enggak ada. Abad pertama baru Yesus baru lahir. Jadi ketika Yesus tidak dibentuk, faktanya Yohanes 1 nomor 14, dan firman itu telah menjadi daging. Tapi dia dibentuk menjadi daging. Dalam bahasa Yunaninya itu arti sebenarnya itu daging. Yang terakhir, Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Nah ini lagi nih, bagaimana mungkin ada narasi-narasi seperti ini, Bapak, dari pendeta yang besar namanya, Bapak tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Pada saat Tuhan kemudian menciptakan langit dan bumi, belum ada makhluk siapapun di sana. Jangankan Yesus, Maria ibunya saja nggak ada. Yesus tidak ada di situ. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah malam, jadilah bumi, jadilah Adam, jadilah semua jadi. Yesus belum ada, Pak. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Bapa tidak bisa Yesus? Satu aja tuh. Jadilah terang. Maka Tuhan menamai penerang untuk benda-benda langit itu disebut matahari. Matahari. Sekarang tolong tunjukkan datanya, di mana Yesus pada saat Tuhan menciptakan terang itu. Demikian untuk sementara, silakan. Oke. Saya tadi katakan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah.
Dan lalu Bang Suma mengatakan jadi Allah tidak bisa menjadi Yesus. Ini kata menjadi itu yang saya persoalkan ya. Jadi pada waktu dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu menjadi daging atau firman itu menjadi manusia, itu tidak sama seperti nasi menjadi bubur. Nasinya hilang tinggal buburnya. Kalau diartikan dalam arti seperti itu, memang Allah menjadi manusia, Allahnya hilang tinggal manusianya. Tapi yang dimaksud dengan Yohanes 1:14 itu, Allah menjadi manusia itu dia ketambahan hakikat manusia. Ilahinya itu tetap persis ada dari semula sampai dari selama-lamanya itu ada ilahinya. Tapi dia lalu ketambahan manusia. Karena sebagai Allah dia tidak bisa mati, tidak bisa menderita, apalagi mati. Karena dia mau menebus dosa, dia harus menderita dan mati. Karena itu dia menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Allah dan manusia ini, dengan adanya kemanusiaan itu, dia bisa menderita dan mati untuk menebus dosa. Jadi memang saya tidak percaya bahwa Allah itu berubah menjadi Yesus sebagai manusia. Lalu Allahnya hilang. Dan seperti itu. Allahnya tetap, tapi ketambahan kemanusiaan. Sehingga mulai dari inkarnasi dan seterusnya, dia disebut the God Man. Sungguh Allah dan sungguh manusia dalam satu pribadi. Tentang kehendakku sudah dijawab, saya tidak akan mengulang itu. Kalau tadi lalu kata kami, diartikan aku, misalnya pidato kami, ya memang itu tradisi orang Indonesia. Apakah itu tradisi dari orang-orang Yahudi? Sama sekali tidak. Jadi jangan terapkan tradisi kita kepada Alkitab, karena Alkitab ditulis sesuai dengan tradisi mereka, bukan sesuai dengan tradisi Indonesia. Lalu sebelum Kisah Rasul 9, itu sudah ada orang Kristen ya. Jadi sejak Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, kita harus pasal 2, 3.000 orang bertobat menjadi orang Kristen. Cuma disebut Kristen itu baru pertama kali di Antioquia. Tapi sebetulnya mereka Kristen, mereka percaya kepada Kristus, mereka dibaptis. Dan 1 Korintus 11 ayat 1, 1 Korintus 11 ayat 1, teladani aku gitu ya, sebetulnya ya. Teladani aku seperti aku juga Kristus. Silakan dibaca, Pak. Ya memang Pak, pasti ada ya, dalam bahasa Inggrisnya pun ada penyuplaian. Misalnya di dalam King James ya, be ye followers of me even as I also am of Christ. M itu ditambahkan. Kalau tidak ada penyuplaian, kalimat itu menjadi kacau artinya. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan Indonesia. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan semua pendeta, semua orang Kristen boleh mengatakan demikian. Ikut aku. Selama aku ikut Kristus. Kata mengatakan kepada jemaat saya, kalau saya berhenti ikut Kristus, jangan ikuti saya. Tapi kalau saya ikut Kristus, kamu ikuti saya. Karena mengikuti saya pada waktu saya mengikuti Kristus, berarti mereka juga mengikuti Kristus. Dalam masalah dengan Yunani yang menurut saya. Lalu murid-murid Yesus itu hanya orang Israel. Tidak menurut saya. Memang kalau 12 rasul itu
orang Yahudi semua. Tapi murid-murid Yesus itu orang Israel semua? Tidak. Ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b ya. Lalu loncat ke ayat 4 nanti. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat atau gereja di Yerusalem. Ini orang-orang Kristen nih, biarpun belum disebut Kristen. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Ya, karena penganiayaan mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea. Lalu di dalam ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di dalam ayat lanjutannya ya, Filipus pergi ke suatu ayat 5 ya. Kita Rasul 8 ayat 5. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, bukan Yahudi, dan beritakan Mesias pada orang-orang di situ. Dan kalau saudara baca lanjutannya, dia melakukan mukjizat dan sebagainya, maka banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Lalu murid dan Kristen itu sebetulnya identik menurut saya. Yesus memanggil murid-muridnya, itu juga nanti yang menjadi rasul-rasul, dan itu adalah orang-orang Kristen yang pertama. Jadi murid itu adalah orang Kristen. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 ini kata-kata Yesus sendiri ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu tetap dalam firman, maka mereka benar-benar murid. Kalau mereka tidak tetap dalam firman, artinya mereka murtad. Mereka tidak benar-benar adalah murid. Orang Kristen yang sejati tidak mungkin murtad. Tapi orang Kristen yang Kristen KTP itu tentu bisa. Yeskiel 52 ayat 1 dan Yeskiel 44 ayat 69. Memang kalau dalam perjanjian lama sunat itu diharuskan. Saudara bisa bedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu secara teologis, saya katakan secara teologis, dimulai sejak Yesus mati di atas kayu salib. Waktu itu tirai bait Allah terbelah dua. Jadi bait Allah dengan semua imam-imamnya, dengan semua korban-korbannya, dengan semua hari-hari rayanya, dengan semua hukum seremonial, rusak sunat, lalu perjamuan Paskah, dan kalau berdosa sembelih binatang, itu dihapuskan semua. Efesus 2 ayat yang ke-15. Tapi sunat tidak dibutuhkan lagi. Karena itu termasuk hukum upacara. Dan hukum upacara berlaku hanya sampai Kristus mati, lalu dibuang. Larangan makan, makanya kenapa orang Islam seringkali berkata, mengapa orang Kristen makan babi? Tidak apa-apa makan babi zaman sekarang. Zaman PN memang tidak boleh. Dan bukan cuma babi, Imam 14 itu begitu banyak yang tidak boleh dimakan. Tapi zaman perjanjian baru, Yesus sendiri jelas mengatakan semua boleh dimakan dari masalah. Yohanes 8 ayat 15, Yesus tidak menghakimi. Menghakimi menurut aku, menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi pun. Memang ya, kalau dia tidak menghakimi itu dalam kedatangannya yang pertama. Dia datang untuk menyelamatkan, dia datang untuk berkorban.
di atas kayu salib untuk menyelamatkan. Tapi kedatangan kedua, dia datang sebagai hakim. Dia pasti menghakimi pada saat itu. Saya akan menunjukkan Yohanes 5 ayat 22-23 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalian orang Muslim menghormati Isa sebagai nabi. Apa sama dengan menghormati Allah? Tidak sama. Dan ini mengatakan barang siapa Bapak tidak, maaf, ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Jadi hormat kepada Yesus dan hormat kepada Allah dan hormat kepada Roh Kudus harus sama. Karena mereka Allah yang setara, tiga pribadi yang setara. Lalu dalam Ibrani 9 ayat 27-28, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ayat 27 berkata tentang penghakiman, dan ayat 28 mengatakan Yesus datang pertama itu untuk menanggung dosa banyak orang. Tapi dia datang kedua tanpa menanggung dosa, dan itu untuk menghakimi. Juga bisa dilihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ada pengadilan jelas dan Kristus memang menghakimi. Saya kira dalam hal ini Islam juga percaya bahwa Nabi Isa itu jadi hakim ya. Malah bukan Muhammad yang jadi hakim tetapi Nabi Isa. Kenapa demikian? Dan Matius 28 dikatakan bukan kata-kata Yesus. Bagaimana bisa Matius 20 ayat 28 itu bukan kata-kata Yesus? Jelas sekali itu kata-kata Yesus. Dari mulai ayat 25 ya. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maksudnya orang Kristen harus rendah hati gitu ya. Dan barang siapa yang menjadi terkemukaan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas ini kata-kata Yesus ya. Dia 3:16 juga kata-kata Yesus, dan mengatakan hanya iman. Dan 4, Yesus hanya untuk Israel. Matius pasal 24. Masa Matius 24 ya? Matius 15 nomor 24. Matius 15. Maaf, Matius 15 ayat 24. Siap. Oke, ya Matius 15 ayat 24 saya salah tulis jadi. Ini kan kalau dilihat konteksnya ada orang perempuan Kanaan, dan ini bukan orang Israel ya. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat. Ini hanya ujian kepada perempuan ini ya.
Dan perempuan ini bertekun, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Hujan lagi, lebih keras lagi. Ayat 26. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu bertekun dalam ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi itu tadi cuma ujian. Dia lulus ujian dan anaknya disembuhkan. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu utusan. Saya setuju. Memang dia utusan. Dalam bahasa teologi itu dikatakan di economic subordination. Kalau terjemahkan ketundukan demi keteraturan. Bapak anak roh itu sebetulnya setara. Tapi ketundukan anak kepada bapak dan roh kepada anak dan bapak. Sama seperti suatu keluarga, ada suami, istri, dan anak. Sebetulnya di hadapan Tuhan mereka sama-sama manusia. Mereka setara. Kalau mereka percaya Yesus, sama-sama menjadi anak Allah. Tapi demi keteraturan, istri harus tunduk pada suami dan anak harus tunduk pada orang tua. Seperti itulah Yesus diutus. Dia tunduk demi keteraturan. Kalau tidak tetap tiga nakoda, nanti berantakan semua. Penjelasan dari Yesus sebagai utusan. Allah mengutus Allah. Pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Nanti Yesus naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus datang ke dunia. Jadi bukan hal yang aneh atau tidak masuk akal bahwa Allah mengutus Allah atau pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Lalu Paulus dan Yesus. Saya tidak habis pikir kenapa Paulus dan Yesus itu begitu dikontraskan. Saudara sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata, ikutlah aku selama aku ikut Yesus. Paulus itu ikut Yesus. Dulunya dia menganiaya orang-orang Kristen, membunuh, tapi dia bertobat sejak mendapatkan penglihatan dalam Kisah Rasul pasal 9. Dan dia menjadi orang Kristen yang ikut Kristus, menjadi rasul yang boleh dikatakan rasul yang paling hebat dari semua. Kontraskan dengan Yesus, tidak ada ajaran Paulus yang bukan ajaran Yesus. Kecuali kalau penghapusan hukum seremonial seperti sunat dan sebagainya, itu memang dihapuskan, dan itu semua rasul yang lain juga sama dengan Paulus. Jadi mengapa Paulus itu kok dimusuhi sendiri oleh orang-orang Islam? Saya sama sekali tidak mengerti. Kalau bisa tolong itu dijelaskan. Yesus belum ada dalam perjanjian lama. Ya, Yesus sebagai manusia. Saya sudah katakan, dia baru ada sebagai manusia itu sejak menjadi janin di dalam kandungan Maria. Tapi Yesus sebagai Allah, dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tidak ada saat di mana dia tidak ada atau belum ada. Bapak tidak bisa disebut Bapak. Anak itu tidak. Bapaknya bisa disebut Bapak kalau anak ada. Jadi bapak dan anak sama kekalnya. Jadi pada penciptaan Yesus belum ada. Saya akan tunjukkan Yohanes pasal 1. Ya, ayat 1-nya bicara firman dan sebagainya sudah dibaca ya. Tidak usah dibaca ulang ayat 1-nya, ayat 2-nya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat 3 perhatikannya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia tuh firman ini, Logos Yesus. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dan segala yang telah dijadikan. Bagaimana mungkin bisa Yesus belum ada pada waktu penciptaan? Dia pencipta. Dan itu
pencipta yang bentuk jamak tadi dalam Khotbah pasal 12 ayat 1. Pencipta itu bukan cuma Bapak, tapi juga anak, juga kudus. Semua pekerjaan di luar diri Allah, mereka bekerja sama-sama melakukan. Jadi pada penciptaan, Yesus sudah ada. Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan Maria. Tapi nanti sebagai manusia, dia dilahirkan oleh Maria. Tapi sebagai Allah, dia mencipta Maria. Sebagai anak, dia masih tunduk pada Maria. Sebagai manusia maksud saya. Tapi sebagai Allah, Maria harus menyembah dia. Dan harus percaya kepada dia. Kalau tidak, Maria pun akan masuk neraka. Baik, terima kasih atas paparan Pak Pendeta ya. Sedikit Gurunda, Afwan. Siap. Ya. Abis Gurunda dan Pak Pendeta Budi Asali ini, sesi ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dari audiens ya, Gurunda ya, sama Pak Pendeta. Oke, selesai. Oke, mantap. Gurunda gimana? Oke, bisa. Ada dulu tanya jawab ya. Iya, habis Gurunda ya, Bang Handi. Iya. Oke, silahkan, Gurunda. Baik. Jadi yang pertama tadi ya di awal Pak Pendeta membahas terkait dengan Allah, kemudian jadi daging, itu tidak boleh. Anda mengidentikan kemudian bahwa Allah menjadi daging itu tidak sama si menjadi bubur. Tapi faktanya Yesus ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti bubur, tidak bisa kemudian menjadi nasi. Jadi sama itu. Mau seperti apapun kalimatnya, Allah jadi daging itu tidak boleh disamakan nasi jadi bubur. Fakta di lapangan, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi itu fakta yang ada. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, berkata apa-apa pun tidak. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai 1 Korintus 11 nomor 1, bahasa Yunaninya sangat jelas. Ginomai mebites katos kago Kristos. Jadi di situ dia tidak mengatakan sebab aku juga meneladani, tidak. Kalau Paulus meneladani, Paulus tidak mengajarkan ajaran Kristen. Yesus mengatakan sangat jelas, Lukas 16 nomor 17. Yesusnya berkata di sana bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Jadi Efesus 2 nomor 15 itu bullshit. Tadi saudara Pak Pendeta Syukran fisabilillah mengatakan bahwasanya kenapa orang Kristen itu kemudian sangat memperlihatkan kontras antara Yesus dengan Paulus. Oh iya, memang betul, nanti saya jelaskan. Jadi ketika Paulus Anda katakan bahwasanya dia itu kemudian mengikut daripada Yesus, itu tidak mungkin. Kalau Paulus ini ikut kepada Yesus, maka mustahil kemudian Paulusnya itu mengajarkan tentang kekristenan, mustahil. Mustahil dia mengajarkan kekristenan. Jadi 1 Korintus 11 nomor 1, di situ jelas Paulus mengatakan, jadilah teladanku, teladanilah aku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Memites kargo Kristus, aku ini loh yang Kristus, maka kamu pun harus mengikuti aku. Maka Kristen hari ini ketika ibadah hari Minggu, siapa yang diikuti? Yesus sabat, Yesus sunat. Ketika Kristen tidak sunat hari ini, yang diikuti siapa? Paulus. Galatia 5 nomor 2.
jadilah teladanku, sebab aku ini juga Kristus. Ketika aku mengatakan, jangan dirimu, barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kristen ikut siapa? Ikut Paulus. Berarti Paulus ini adalah Kristus bagi teman-teman Kristen. Kemudian, murid Yesus bukan hanya Israel saja. Bapak tolong tunjukkan data ke saya. Ketika Yesus kemudian mengajar di sinagoge pada hari Sabat, dia masuk di tempat kelahirannya membacakan kitab Yesaya. Ada nggak jemaatnya orang-orang bersunat yang tidak bersunat bisa masuk? Nggak ada, Pak. Kan tadi datanya Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9. Orang-orang bersunat itu tidak ada tempat. Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir itu adalah orang yang tidak bersunat. Kenapa dikatakan ada kata kafir di situ? Kenapa ada kata kafir? Karena di situ Petrus kemudian makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dia kafir. Nah, kemudian Yesus itu nyata di dalam kitab saudara. Hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Kemudian Matius 10 nomor 5 nomor 6. Pembuktian bahwa Yesus tidak mengajar orang Roma dan Yunani yang tidak bersunat itu. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa murid-murid Yesus. Murid yang dimaksud sini adalah Bani Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kisah para Rasul 8 terkait dengan Filipus misalnya, sampai kepada nomor 35, di situ Filipus mengajarkan Injil Yesus, Pak Pendeta. Filipus memberitakan Injil Yesus, di mana di dalam 1 Yohanes 40 itu sangat jelas, 45 di situ sangat jelas Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti yang mendapatkan mandat untuk menjadi pelanjut adalah Filipus. Filipus ikutlah denganku. Lalu di kisah para Rasul 8 nomor 35 sangat jelas sekali di situ Filipus memberitakan Injil Yesus. Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah. Tidak ada di sana Injil Markus, Injil Lukas, apalagi surah-surah Paulus. Yang diberitakan kemudian Yesus di Galilea, Markus 1 nomor 14 adalah Injil Allah. Yang diberitakan kemudian oleh Filipus adalah Injil Yesus. Sinkron antara guru dan murid, antara murid dan guru. Sementara yang mendirikan agama Kristen bukan muridnya. Itu ya Pak ya. Jadi Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Paulus mengatakan dalam Galatia 16 nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti Kristus yang Anda maksud adalah Paulus. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Nah sekarang Pak Pendeta adalah pendeta atau tokoh atau gembala untuk non-Yahudi. Berarti Pak Pendeta dengan jemaatnya adalah pengikut Paulus. Gitu Pak. Kemudian sunat hanya ada di PL, di PB tidak berguna lagi. Nah ini saya katakan Anda adalah pengikut Paulus Kristus. Karena hanya Paulus Kristus lah yang mengajarkan sunat itu tidak berguna lagi. Sedangkan kalau Anda baca Lukas 16 nomor 17, Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menjalankan apa? Terkutuk. Itu kata siapa? Kata Tuhannya Bani Israel. Bagaimana dengan kata Yesus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49, dengarkan. Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Bapak terkutuk menurut Yesus. Pendeta ini terkutuk. Nah kemudian yang kelima, Yesus datang untuk yang kedua kali, untuk menghakimi. Nah tadi di awal saya sudah menjelaskan kedatangan Yesus untuk yang kedua diterangkan dalam Yohanes 12:48 Pak. Ini catatan saya ya, yang ke-8 nih, yang kelima ini.
Yohanes 12:48. Jadi yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus di akhir zaman itu adalah segala firman yang menjadi Yesus ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan pada mereka. Firman, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi firman yang keluar dari mulut Yesus, selama 3 tahun dia menyampaikan firman Tuhan, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dia utusan Tuhan, dia rasul Tuhan, dia nabi Tuhan, dia Mesiasnya Tuhan, dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Itulah yang akan menjadi tolak ukuran penghakiman kelak. Kemudian yang keenam, mengapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di atas muka bumi ini membawa Al-Qur'an. Manusia menerima, umatnya menerima. Ada tidak Rasulullah ditolak di Arab? Tidak. Ajarannya datang. Al-Quran 30 juz dibawa, Al-Quran 114 surah dibawa, 6.660 dibawa, diterima semua oleh manusia. Ada yang mewakili dia itu untuk melanjutkan ajarannya. Yesus, siapa yang menjadi pelanjut Yesus? Nggak ada. Bani Israel menolaknya, orang Kristen memelintir ajarannya, nggak ada penerusnya. Maka ia datang menghakimi. Wa iskala rabbuka lil malaikat, wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu dan ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus. Kata Yesus. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak datang karena ajarannya sudah sempurna. Surah An-Nisa ayat 3. Ya. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu. Oleh Rasulullah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Itu jelas, itu dikatakan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika datang, Yesus ketika datang, siapa pelanjutnya? Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, dombaku sunat. Ketika aku sabat, dombaku sabat. Ketika aku sujud, ada Bapak, dombaku sujud, bukan jingkrak. Ini data Pak di dalam kitab saudara. Kemudian yang ketujuh, Yohanes 13 nomor 7. Yesus hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya adalah dia yang telah mengutus Yesus. Dan yang kedua, hidup kekal itu mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi ada dua yang harus kita kenal. Yang pertama, Tuhan yang mengutus Yesus. Yang kedua, Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan, akulah Tuhan di dalam segala kesesakannya. Yohanes 63 nomor 9. Dalam segala kesesakannya. Bukan duta, bukan utusan, bukan Yesus, tapi aku sendiri. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel, bukan orang Kristen, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai perantara kepada manusia, yang kemudian diberikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Allah yang melakukan, bukan duta, bukan utusan yang melakukan. Yesus hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan ciptaan bernama Yesus. Jadi mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang terjadi pada diri Yesus semuanya adalah Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Maka Yesus mengaku, "Aku dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Sebab apa? Sebab aku manusia, aku ciptaan, aku hanya utusan. Buktinya kamu bisa menghidupkan Lazarus. Yes, karena itu Bapa yang melakukan melalui aku, bukan aku. Oke, lewat itu ya. Kemudian di dalam Bapak mengatakan Paulus itu ikut Yesus. Yesus untuk Israel, Paulus untuk Bani Israel, non Israel. Salah, tidak ikut Yesus dia. Yesus tunduk kepada Taurat, Galatia 4 nomor 4. Paulus tidak. Paulus tidak tunduk kepada Taurat. Roma 7 nomor 9 nomor 10 dan seterusnya, banyak data. Kemudian Pak Pendeta mengatakan Bapak tidak bisa disebut Bapak kalau tidak ada anak. Betul. Betul Pak Pendeta. Begitu juga Tuhan tidak bisa disebut Tuhan kalau tidak ada hamba. Ketika Tuhan sendiri tidak ada hamba, tidak ada ciptaan, siapa yang mau menyebutnya sebagai Tuhan? Siapa? Gak ada. Justru karena ada penyebutan Tuhanlah menandakan adanya hamba. Bukti adanya hamba karena adanya Tuhan. Bukan berarti tidak ada bapak kalau tidak ada anak. Contoh misalnya, Bapak Budi Azali, ketika Bapak masih bujang, apakah anak Anda sudah ada? Belum. Tapi Anda sudah ada. Berarti Anda ada pada posisi ada pada saat anak Anda belum ada. Berarti Anda boleh ada sebelum anak Anda ada. Tuhan itu ada, itu ada. Tuhannya Yesus ada sebelum Yesus ada. Itu biasa itu terjadi. Tolong dipahami. Kemudian yang terakhir. Oh, itu yang terakhir Pak Pendeta dari saya. Dari 9 catatan poin yang Anda bawa, yang terakhir Bapak tidak bisa disebut Bapak kalau tidak ada anak. Begitu juga saya katakan kepada Bapak Pendeta, Tuhan tidak bisa disebut Tuhan jika tidak ada hamba. Sebab tidak ada yang bisa menyebutnya Tuhan. Tidak ada yang menghambakan diri kepadanya. Sebab dia hanya seorang diri. Demikian, silakan. Ini sudah masuk acara tanya jawab kan? Kores? Atau bagaimana? Saya tidak ngerti. Iya. Kalau bisa waktunya jawabannya tanya jawab ya. Ya, tapi sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya. saya boleh permisi ke belakang sebentar ya? Iya. Pendeta. Bentar. Nah, itulah Ikhwan ya sesi Bang Kores, sesi. berarti, Iya ya. Berarti kalau udah sesi tanya jawab ini partisipan yang di atas boleh bergantian ya nanti ya, karena ini ngantri sekali teman-teman yang nunggu naik untuk bertanya kepada Bang Zuma juga Pak Pendeta Budi. Nanti bisa bergantian yang di atas setelah bertanya ya. Iya. Yang tanya jawab dulu narasumber, baru ke audiens. Narasumber dulu yang belum tanya jawab. Iya, narasumber mungkin satu pertanyaan aja. Gimana Ikhwan? Untuk yang kaum muslim maupun Kristen semoga mendapatkan pengetahuan baru ya dari apa yang telah disajikan oleh narasumber-narasumber kita. Dan hanya dengan dialog lah kita menjadi lebih bertoleransi kepada iman yang ada di luar iman kita. Mantap. Kores, izin kalau bertanya dari audiens bertanya, sebaiknya pertanyaannya itu ditujukan kepada kedua narasumber. Jadi biar ada aksi dan reaksi kan begitu. Lanjut. Ya, mantap gitu. Jadi mohon untuk para calon-calon penanya untuk menyiapkan pertanyaan yang sifatnya itu dua arah ya. Oke. Oke, Pak Pendeta udah siap? Sudah. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi ketiga ya, Ikhwan.
tanya jawab dari para penonton yang ada di atas. Kita mulai aja langsung dari audiens kita yang pertama, Abang Handi kita yang kita tuakan. Silakan abangku. Ntar dulu, kedua narasumber dulu belum tanya jawab, Res. Oh ya udah. Kalau gitu silahkan. Pendeta dulu yang tanya. Iya, Pak Pendeta dulu yang bertanya kepada Gurunda. Gimana kan yang ngerti? Iya, jadi ada 2 sesi yang akan kita lalui sekarang. Yang pertama adalah para narasumber akan memberikan 1 pertanyaan tanpa narasi di belakang atau di depannya kepada lawan narasumbernya begitu. Nah sekarang, begitu. Iya ini. Jadi bukan dari audiens ya? Nanti setelah itu gitu. Ini. Oke. Nah silakan Pak Pendeta, mungkin ada pertanyaan kepada Gurunda. Oke, bagaimana bisa dikatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel, padahal dalam amal agungnya Matius 28 ayat 19 dia mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan sebagainya. Semua bangsa. Juga kita Rasul 1 ayat 8 juga seperti itu. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem sampai ujung bumi. Bagaimana bisa ada 2 ayat itu kalau memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Oke, Guru ditangkap pertanyaannya? Baik. Jadi Siap, silakan. Kalau kita bercerita tentang perintah Matius 28 nomor 19. Yang pertama ada 2 jawaban. Menurut ahli pakar Bible, Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15-nya. Di data nomor 15-nya jelas dikatakan berita ini tersiar di tengah-tengah Bani Israel sampai hari ini. Selesai. Berita apa? Berita tentang pemberian upah kepada tentara-tentara yang ada. Jadi yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang mereka yang mendapatkan upah, bukan tentang pemberitaan Injil kepada seluruh bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merujuk kepada original teks Matteo. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan di situ. Jelas sekali terjemahan yang seharusnya dalam bahasa Yunani adalah jadikanlah murid seluruh etnis muridku. Coba lihat original teks Pak, sekali-kali lirik sana. Jadikanlah murid semua etnis muridku. Jadi ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ke-12 keturunan dari Yakub tidak semuanya berkumpul di tanah Yerusalem. Maka murid-murid yang ke-12 murid, Yesus berpesan, Matius 10 nomor 5 nomor 6, berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa di mana murid-muridku dibuat bercerai-berai oleh Tuhan. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 15 dan Tuhan mengatakan, sepertiga darimu mati, sepertiga darimu kena sampar, sepertiga darimu kemudian aku buat bercerai-berai kemana angin itu pergi. Lalu Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, apa kata Tuhan di sana Pak? Domba-dombanya dibuat bercerai-berai, dihamburkan ke seluruh penjuru bumi. Berarti domba yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10, masih ada lagi dombaku di luar dari kandang ini. Domba yang dimaksud adalah Bani Israel yang ada di luar dari Yerusalem. Bani Israel yang ada tinggal di tengah-tengah orang asing. Bukan orang Kristen, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Chinese, bukan orang Indonesia yang dimaksud domba. Yang dimaksud domba Yehezkiel 50 nomor 17 adalah Bani Yakub. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Artinya waspadalah kepada non-Yahudi yang nyamar Yahudi. Waspadalah kepada yang bukan murid Yesus nyamar murid Yesus. Jadi Yesus dalam Matius 28 nomor 19 ada 2 poin. Jadikanlah murid semua etnis, semua etnos muridku, semua ras muridku.
Jadi semua ras muridku 12 ras itu jadikanlah mereka murid. Makanya Pak, jangankan kita nih, jangankan kita, orang yang percaya kepada Yesus, sesama dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, merangkak sujud menghormat kepada Yesus agar supaya disembuhkan anaknya. Apa kata Yesus? Makanan, roti yang disediakan untuk Bani Israel tidak kan kepada non-Israel. Tapi apa kata perempuan non-Israel itu? Benar Tuan, kurios. Tetapi bukankah sampah yang jatuh dari meja tuannya, bukankah guguk yang makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Bisa seperti itu keadaannya. Apa kata Yesus? Benar, sungguh benar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu tadi? Anaknya sembuh. Dikasih oleh Yesus, anaknya sembuh, bukan masuk ke surga. Anaknya sembuh karena percaya kepada sang tabib. Tapi soal roti hanya untuk Israel. Tetapi wanita itu mengatakan, benar Tuhan, tetapi bukankah guguk makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes. Betul ibu, betul. Kamu adalah guguk yang makan sampah dari Bani Israel. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Maka anaknya sembuh. Jadi Yesus hanya diutus kepada domba. Selain domba, Yesus anggap guguk. Dan itu bukan hanya kepada orang yang hidup 2000 tahun. Bukan hanya kepada Kristen. Wanita yang sudah terseduh-seduh menangis memohon anaknya disembuhkan pun masih disebut guguk. Maka tidak ada kemudian guguk yang bisa menjadi domba. Domba ya domba. Kalau ada guguk merubah diri menjadi domba, itulah serigala yang menjadi domba. Demikian Pak Pendeta. Kalau saya yang ditanya, jawaban saya seperti itu. Makasih. Mantap Gurunda. Nah berikutnya Pak Pendeta Buas. Gini, Res kasih kesempatan ke Pak Pendeta 2 menit menanggapi jawaban Bang Juma, baru Bang Juma kembali bertanya. Ada waktu. Saya kira saya cuma bertanya lalu dijawab itu saja. Saya enggak, sampai saya tadi tidak mencatat apa-apa. Iya paling gitu aja Bang Handi ya. Adalah supaya sesuatu yang mustahil. Adalah sesuatu yang mustahil bahwa Matius 28 itu berhenti sampai dengan ayat 15. Itu paling-paling pandangan adalah dari orang-orang liberal. Kalau kita melihat Kodeks Sinaiticus, bisa dibuktikan, cari di Google, Kodeks Sinaiticus itu tetap berakhir sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi bagian itu asli ya, 16 sampai dengan 20. Di samping Bang Suma hanya menjawab kata-kata saya tentang Matius 28 ayat 19, tapi tidak menjawab Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadikan disuruh menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Di Samaria disebutkan sebagai bangsa dan itu bukan Yahudi. Sampai ujung bumi. Dan juga kalau di dalam Matius Yohanes 17 itu dari kandang yang lain ya. Itu menurut saya adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi saya sebetulnya pertama saya respect kepada Bang Suma ya. Kalau dikatakan orang bahwa Bang Suma ini selalu menghujat, tetapi ternyata Bang Suma bisa berdebat dengan sopan dan baik. Juga hal yang kedua yang positif, Bang Suma ayat kitab suci begitu banyak, bahkan dalam bahasa aslinya bisa tahu tanpa melihat. Pasti mempunyai ingatan yang luar biasa. Cuma sayangnya Bang Suma tahu ayatnya tapi tidak tahu penafsirannya. Jadi sama seperti Taurat tadi ya.
Taurat itu memang terbagi jadi 3 sebetulnya. Taurat yang sifatnya moral seperti 10 hukum Tuhan tidak pernah dihapuskan. Itu yang dimaksud dengan Matius 75 ayat 17 sampai dengan 19. Tapi Taurat yang maksud yang seremonial itu dihapuskan, dan itu yang dimaksudkan oleh Efesus 2 ayat 15. Pak Pendeta, cukup sepertinya waktunya Bang Juma untuk bertanya, izin. Iya. Ya. Oke. Silakan. Ya, jadi giliran saya bertanya, namun sebelum ketik dari kalimat terakhir, Bang Zuma tidak bisa menafsir. Kita lihat contoh Efesus 12 ya, Efesus 2 nomor 15 dikatakan seremonial yang dihapuskan. Sayangnya di situ tertulis dan segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi jangan ada ilah lain di hadapanku, itu dihapus. Jangan membunuh, dihapus. Makanya Yesus dibunuh. Jadi dikatakan di sana sangat jelas, jangan, dan segala perintah yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat Galatia 5 nomor 1, di situ jelas dikatakan, Pak, bahwa dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari aturan-aturan dan bahkan dimemerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan pun boleh, kata Paulus. Oke, tanya sekarang kepada Pak Pendeta. Ya. Tolong dibuka 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2, Pak. ya. Iya. Anak-anakku, ya, anak-anakku yang kekasih, kita ini sekarang Saudara-saudaraku ya. ya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos. Tapi belum jelas seperti apa nasib kita kelak. Tetapi kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sebenarnya, Pak, dia itu manusia atau dia itu Tuhan? Silakan. Keadaan sebenarnya dia itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Jadi pun ya manusianya itu dimuliakan, tapi tetap itu adalah manusia. Dan orang-orang percaya nanti akan dimuliakan sama seperti dia. Jadi pada waktu Yesus menyatakan dirinya, maksudnya kedatangan yang kedua ini ya, kita akan menjadi sama seperti dia, kita dimuliakan. Dan kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita tidak mungkin melihat seperti itu ya. Sama seperti di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 10 ya. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Lalu ayat 11-nya, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lalu ayat 12-nya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Kita tidak bisa mengenal Allah sepenuhnya. Tapi nanti, waktu kita mati dan masuk surga, ataupun waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Sekian. Iya. Saya nanggapin ya bahwasanya ternyata Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu sama seperti kita. Jadi tadi Pak Pendeta mengatakan Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Berarti kita juga adalah Allah dan juga manusia. Ini bahaya ini, Pak.
Inilah data yang kalau digunakan akal sehat untuk menelaah ya, terlepas daripada doktrin, dogma ya, kita hargai doktrin dan dogma itu kan produk rumah ibadah gitu ya, produk bapak-bapak gereja. Nah, kalau kita menggunakan akal untuk menakar 1 Yohanes 3 nomor 2 ini, Tritunggal itu di sana hancur lebur. Karena ternyata kita juga ini adalah manusia ilahi. Kita juga adalah manusia yang Allah dan juga manusia yang theos dan juga adalah sama seperti Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama dalam keadaannya Yesus yang, maka kemudian Yesus itu sama seperti kita. Terakhir dari saya Pak Pendeta, 1 Korintus 15 nomor 28. Di situ ada pengakuan bahwa Yesus akan menaklukkan dirinya sendiri dan hanya tinggal satu saja, yaitu Allah. Jadi kesaktian Yesus, kegagahan Yesus, kekuatan Yesus, mujizat-mujizat Yesus semua akan dilululantakkan. 1 Korintus 15 nomor 28, dan hanya tinggal satu saja, yaitu Allah. Yesus akan sama seperti kita. Artinya Yesus akan hancur, Yesus akan ditaklukkan. Berarti Yesus yang tadinya nabi, Yesus yang tadinya rasul, Yesus yang tadinya perantara akan setara dengan kita di hadapan Allah. Kita semua adalah hamba Allah, Yesus adalah hamba Allah, Yesus adalah ciptaan Allah, Yesus adalah manusia yang juga akan mendapatkan upah sama seperti kita dari Allah pencipta. Sebab kenabiannya, kesaktiannya, mukjizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya akan ditaklukkan dan hanya tinggal Allah. Demikian. Mungkin sesi Ya, Kores. audiens. Kores. Nah, kemana nih moderator nih? Iya. Silakan Kores. Kembali untuk audiens yang bertanya. Masih ke mute. Ya, jadi sekarang masuk ke sesi bertanya dari audiens. Satu pertanyaan yang diarahkan untuk kedua narasumber. Jadi untuk para narasumber silakan siap memberikan jawaban terbaiknya, dan akan dimulai oleh audiens pertama kita, Abang Handi. Bang Handi silakan. Kita sebagai penyimak yang baik tentu apresiasi Pendeta Budi Asali bersama juga gurunda kita Zulkifli Abbas. Pertanyaan sederhana kok ini yang sering kita diskusikan. Para kedua narasumber tentu mempunyai kedua kitab suci. Kalau Bang Juma insya Allah kita umat Islam ada Al-Quran, kalau Pendeta Budi Asali ada Bible. Pertanyaan sederhana, apakah kedua kitab yang saya sebutkan tadi itu murni datangnya dari Sang Pencipta? Kalau murni, alasan dan datanya apa? Kalau tidak, alasan dan datanya seperti apa? Pak Pendeta Budi Asali dulu, silakan. Saya nggak ngerti apa yang disebut dengan murni ya. Maksudnya apa murni? Bersumber dari Sang Pencipta. Tidak ada embel-embel dari penambahan tulisan makhluk hidup di muka bumi. Itu intinya Pak Pendeta. Iya, memang pasti bersumber dari Allah ya. Karena pada waktu para penulis Alkitab itu menuliskan, dia diberikan ilham dari Roh Kudus yang membuat tulisannya tidak bisa salah. Jadi wahyu di sini beda dengan ilham ya. Wahyu itu pada waktu seorang nabi mendapatkan sesuatu kebenaran dari Tuhan, apakah itu perintah atau nubuat atau apapun, yang tidak bisa diperoleh tanpa cara itu, wahyu. Maka itu diwahyukan. Tapi pada waktu dia bisa mendapatkan hal itu tanpa pemberian wahyu, maka wahyu tidak diberikan. Jadi Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu, tapi seluruh Alkitab ditulis dengan ilham yang lebih penting. Jadi orang-orang yang menuliskan itu diilhami Roh Kudus sehingga tulisannya tidak bisa salah.
Cuma ini berlaku hanya untuk Alkitab aslinya yang kami sebut dengan istilah autograf, yang langsung ditulis oleh para penulis Alkitab, dan itu sudah tidak ada barangnya. Yang ada hanya manuskrip-manuskrip atau salinan-salinan, dan salinan-salinan itu jujur saja sudah mengandung kesalahan-kesalahan. Tetapi kesalahan bagaimanapun, kalau kami menafsirkan itu dengan benar, menafsirkan bukan cuma satu ayat lepas dari konteksnya, cuma satu ayat ditabrakkan dengan ayat yang lain. Kalau kita menafsirkan dengan benar, maka kebenaran yang didapatkan tidak akan berbeda. Baik doktrin Tritunggal, baik kristologinya, selamatannya, atau apapun yang lain, bahkan hukum-hukum moralnya pun tidak akan berubah. Jadi adanya kesalahan-kesalahan dalam Alkitab itu sama sekali tidak ada, tidak merugikan apapun ya. Jadi bisa tetap mendapatkan kebenaran yang benar-benar dari Allah, asal menggunakan hermeneutics atau ilmu penafsiran yang benar, dan menafsirkan itu seluruh Alkitab ditafsirkan bersama-sama. Jadi menafsirkan satu ayat itu harus memperhatikan semua ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya dan ditafsirkan bersama-sama, dan bukannya ditabrak-tabrakkan satu dengan yang lain. Itu jawaban saya. Sekian. Makasih Pak Pendeta. 2 Korintus 11 7 ayat nomor 1, Markus 16 19 20 kan lah meragukan. Pak Pendeta sudah mengakui juga. Nggak apa-apa. Ya. Silakan Mbak Nyuma dijawab pertanyaan saya, boleh menanggapi juga yang tadi. Silakan Mbak Nyuma. Oke Bang Handi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, hanya ingin mendapatkan gelar Paulus rasul aja. Ini Al-Qur'an yang menarasikan. Nah, sekarang kalau konteksnya, original teksnya atau manuskripnya itu jelas-jelas murni firman Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, mari kita telaah apa yang terkandung kemudian dalam isi kandungan kitabnya teman kita Kristen. Pengakuan dari penulis. Pengakuannya. 1 Lukas menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau dia ilham dari Roh Kudus, ilham dari Allah melalui Roh Kudusnya, tidak ada penyelidikan. 1. Yohanes 21 atau Yohanes 1 nomor 29. Ada seseorang yang datang bernama Yohanes. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Dialah murid, bukan akulah murid. Berarti bukan Yohanes murid Yesus yang menulis. Matius 9 nomor 9. Aku melihat ada orang bersama dengan Yesus bernama Matius yang duduk kemudian di rumah pemungut cukai. Jelas-jelas Matius bukan penulis Matius. Paulus, ada beberapa data yang kemudian disajikan. 7:40, kemudian mengatakan lagi dalam 2 Korintus 8 nomor 10, lalu 2 Korintus 11 nomor 5. Ini pengakuan Paulus sendiri. Menurut pendapatku, menurut pendapatku, menurut pendapatku. Berarti selama ini Paulus memang Kristus, karena dia selalu berpendapat. Selalu berpendapat. Di dalam sebuah buku yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, ada manusia satu orang yang selalu berpendapat. Menurut pendapatku, 2 Korintus 11 nomor 5, 2 Korintus 8 nomor 10, lalu kemudian 1 Korintus 7 nomor 40. Menurut pendapatku, menurut pendapatku. Ini Tuhan atau apa Paulus ini? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku tidak berkata menurut firman Tuhan, tetapi aku berkata sesuai dengan orang yang bodoh yang ingin bermegah. Jadi gimana ceritanya mau mengatakan itu adalah firman Tuhan?
Sedangkan itu adalah pendapat pribadi Paulus, hasil penyelidikan, hasil kesaksian-kesaksian orang yang kemudian dituliskan. Jadi tapi ini karena kita dialog ya, kita menghargai iman saudara-saudara kita Kristen. Silakan Anda beriman kepada buku yang menyesahkan hanya terjemahan demi terjemahan. Silakan. Tapi ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menyelesaikan tugasnya menyampaikan firman. Catat itu. Mana firman-firman itu sekarang? Kenapa ditulis nanti 60 tahun setelah dia tidak ada? Kenapa ditulis nanti tahun 90-an? Kenapa ditulis nanti tahun 40-an, 60-an, 50-an, 70-an, 80-an, 90-an? Kenapa enggak ditulis pada saat itu? Sementara Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan. Dan ketika Yesus datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti aku tidak mengurangi. Paulus, menurut pendapatku. Ini sudah keteledoran yang sangat luar biasa bagi kita yang mau menggunakan akal sehat. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah." Celakalah orang yang menuliskan kitab, buku dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah. Sekira gitu Bang Handi. Terima kasih. Masya Allah, mantap. Terima kasih Bang Juma. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih untuk dua narasumber yang sudah memberikan jawaban beserta penjelasan dari satu pertanyaan Bang Handi. Berikutnya mungkin yang di atas yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Umi Dini mungkin sebagai host. Yang lain aja dulu. Itu tadi kata meme itu, meme yang mualaf tuh mau tanya. Yang mana tuh? Meme Oh, oke, silakan. Ya, silakan Oste. Mute-nya mungkin dibuka dulu. Duh. Oke, sambil